Assalamualaikum sahabat edukasi. Ketemu lagi bersama saya dalam acara GGC, bagi-bagi informasi. Nah, kali ini teman-teman sudah banyak yang request tentang bagaimana sih caranya membuat jurnal pembelajaran PPG tahun 2024 di Word yang cepat tervalidasi. Hanya butuh beberapa hari saja untuk validasi. Bahkan ada yang uploadnya tadi malam, paginya sudah tervalidasi. Nah, daripada teman-teman nunggunya lama, yuk kita langsung bahas. Nah, untuk jurnal yang pertama ini tentang prinsip pengajaran dan asesmen. Di sini ada 4 topik. Yang pertama, understanding by design. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi. Dan yang ketiga, teaching at the right level atau TARL. Yang keempat, culturally responsive teaching atau CRT. Nah, kita diminta untuk pada jurnal yang pertama ini, kita diminta untuk memilih salah satu dari topik ini. Bisa UBD, bisa diferensiasi, bisa TARL, bisa CRT. Nah, kali ini kita mau bahas pemilihan aksi nyata yang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita dalam membahas jurnal bisa kita letakkan pengertiannya, kemudian pengertian dari pembelajaran diferensiasi, kemudian jenis-jenis diferensiasinya, kemudian seterusnya karakteristik pembelajaran diferensiasi, karakteristiknya itu seperti apa. Kemudian ide menarik setelah mempelajari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu yang relevan untuk dikembangkan di sekolah seperti apa. Kita bisa bahas di sini. Seperti itu. Kemudian baru kita merencanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini pakai modul ajar bahasa Indonesia. Lingkup materinya menyusun kalimat dan paragraf sederhana. Nah, jadi seperti ini. Kegiatan awal, hasil asesmennya, kemudian kegiatan pembelajarannya seperti apa, disesuaikan dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Seperti itu, kemudian asesmen, refleksi, pokoknya bisa disesuaikan dengan modul ajar atau hanya berupa rancangannya saja, itu tidak masalah. Jadi tidak mesti harus modul ajar, harus dalam bentuk modul ajar, itu tidak harus ya. Yang diminta itu hanya rancangannya. Jadi rencana kita tuh seperti apa untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan topik yang kita pilih, kayak gitu. Kemudian baru kita kupas refleksi dari kita tentang pembelajaran diferensiasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, refleksi ini harus minimal 300 kata biar cepat tervalidasinya. Kemudian jangan lupa umpan balik. Umpan balik bisa dari rekan sejawat, bisa dari siswa, bisa dari siapa saja. Yang penting ada ya. Kemudian dokumentasi sudah, itu saja untuk jurnal yang pertama, modul yang pertama. Kemudian untuk modul yang kedua itu membahas tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, pada modul yang kedua ini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama itu tentang mengapa penting pembelajaran sosial emosional itu. Kemudian yang
Topik yang kedua, pembelajaran sosial emosional, apa dan bagaimana menerapkannya. Kemudian yang ketiga, topiknya adalah pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Nah, di sini kita pilih aja salah satu, tidak harus. Jadi jurnalnya itu kita nggak harus membahas semuanya ini, tidak harus. Kita pilih salah satu saja, misalkan kita mau pilih pentingnya pembelajaran sosial emosionalnya saja, kemudian atau kita mau pilih bagaimana menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas misalkan, atau kita mau memilih topik untuk membahas bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah dengan pembelajaran sosial emosional, seperti itu. Nah, di sini kita sudah punya contoh yang membahas topik yang pertama. Modul yang kedua, topik yang pertama yaitu pembelajaran sosial emosional, mengapa penting. Nah, apa saja sih yang dibahas? Tentu saja yang pertama kita kenalin dulu apa itu pembelajaran sosial emosional. Kayak gitu. Sebenarnya ini gak harus ya, cuma kita bahas saja untuk sebagai penyambung pembahasan ke pembahasan intinya, seperti itu. Kemudian misalkan kita bisa tambah macam-macam keterampilan sosial emosional, itu apa saja, misalkan kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasional, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kayak gitu. Kemudian kita bisa bahas hal yang akan dilakukan berhubungan dengan implementasi pembelajaran sosial emosional. Ini tambahan saja. Kemudian baru kita bahas yang ini yang harus penting, harus ada, yaitu refleksi. Refleksinya itu minimal 300 kata. Kalau udah terpenuhi 300 kata itu aman pokoknya. Dan yang penting tidak plagiat ya. Kemudian umpan balik, harus ada umpan baliknya. Kemudian terakhir dokumentasi. Nah, itu saja untuk jurnal yang kedua. Kemudian kita bahas jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga yaitu pada modul yang ketiga tentang pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, modul yang ketiga ini ada 2 pokok pembahasan. Yang pertama tentang keragaman peserta didik, dan yang kedua tentang pendidikan inklusif. Nah, kita pilih salah satunya saja, jangan gak usah dibahas semuanya, nanti banyak kalian bikinnya. Padahal sebenarnya kita bikin 5 lembar aja itu sudah cukup kayak gitu. Nah, kita bahas salah satunya, misalkan di sini kita bahasnya tentang topik yang kedua yaitu pendidikan inklusif. Nah, apa saja sih yang harus kita masukkan dalam jurnal? Sebenarnya yang penting itu berhubungan dengan pendidikan inklusif itu sudah aman kayak gitu. Nah, misalkan di sini kita kasih contoh saja ya. Misalkan di sini kita bahas hal-hal menarik dalam pendidikan inklusif itu apa saja, misalkan kita bahas itu kayak gitu. Kita bahas apa saja yang menarik dalam pendidikan inklusif. Nah, di sini saya mengupas 6 hal yang menarik. Kemudian setelah itu kita bisa langsung bahas refleksinya. Jadi nggak usah yang kayak gimana banget. Jadi apa satu pembahasan yang ingin kita bahas, kemudian kita tulis refleksi kita terhadap pembahasan yang sudah kita bahas itu, kayak gitu. Nah, yang paling penting refleksinya selalu saya ingatkan itu minimal 300 kata. Kalau sudah terpenuhi aman pokoknya. 300 kata, dan yang penting jangan plagiat. Nah, kayak gini. Kemudian umpan balik dari rekan guru atau siswa, terserah. Kemudian yang terakhir dokumentasi. Sudah, itu saja pembahasan kita kali ini.
Jadi validasi ini seminggu sudah bisa kita lakukan, bahkan ada yang 3 hari